Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu dosen pembimbing. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok IF Pagi 1A5 akan mempresentasikan hasil proyek PBL kami yang berjudulkan Web Portfolio Project PBL. Baik, tanpa menunggu lama, kami akan mulai untuk mempresentasikannya. Pada halaman pertama terdapat pengusul dan manajer proyek, yang dimana pengusul proyek dengan Ibu Yeni Rohayati SSI MSc dan manajer proyek dengan Bapak Insinyur Dwi Ali Kurniawan SPD MKOM. Terdapat anggota PBL, di mana ada Nabila Marsha sebagai UI UX Designer, Meisha Ramel Putri, saya sendiri sebagai full stack, dan Irene Sarosidin sebagai front end dan UI UX Designer. Selanjutnya, terdapat latar belakang pembuatan web portofolio project PBL ini adalah perkembangan teknologi informasi yang pesat mendorong kebutuhan untuk menampilkan karya dalam bentuk digital, salah satunya melalui website. Namun, hasil proyek mahasiswa seringkali tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga sulit diakses dan mudah dikenal. Oleh karena itu, dibuatlah web portofolio project PBL sebagai media digital untuk menyimpan dan menampilkan hasil karya mahasiswa. Proyek ini menjadi sarana penerapan dasar pemrograman serta pengembangan kreativitas dan kerjasama tim. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana membuat website yang menampung dan menampilkan hasil proyek mahasiswa. Yang kedua, bagaimana merancang antarmuka yang menarik dan mudah digunakan. Dan yang ketiga, bagaimana mengelola data proyek agar aman dan efisien. Selanjutnya terdapat tujuan. Yang pertama, membangun website portofolio yang berfungsi sebagai media dokumentasi hasil proyek mahasiswa, menyediakan tampilan antarmuka yang sederhana, interaktif, dan responsif agar mudah digunakan. Ketiga, mengembangkan fitur yang memungkinkan mahasiswa untuk menambah, mengedit, dan menghapus data proyek. Yang keempat, menunjukkan penerapan dasar pemrograman web menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript, serta pembuatan sistem sederhana. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kemampuan kerjasama, tanggung jawab, dan kreativitas mahasiswa dalam menyelesaikan proyek berbasis tim. Baik, selanjutnya terdapat batasan masalah yang akan dibacakan oleh Nabila Marsha. Kepada Nabila Marsha, dipersilakan. Baik, untuk batasan masalah, yang pertama, website ini dibuat untuk menampilkan hasil proyek mahasiswa. Yang kedua, sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman dasar seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Yang ketiga, penyimpanan data masih menggunakan metode sederhana. Yang keempat, website memiliki 3 jenis pengguna, yaitu admin, mahasiswa, dan dosen. Yang kelima, website dirancang agar tampilannya menarik dan mudah untuk digunakan. Next. Untuk penggunaan, kami menggunakan teknologi HTML, CSS, JavaScript, PHP, dan Git. Untuk aplikasi menggunakan Visual Studio Code, SAMPP, dan GitHub. Next. Manfaat teoris, proyek ini merupakan penerapan langsung dari materi semester pertama, khususnya mata kuliah dasar pemrograman web, dasar pemrograman, dan pengantar teknologi informasi. Melalui pembuatan web portofolio, mahasiswa belajar menerapkan konsep dasar pemrograman dalam sistem nyata, serta memperluas wawasan tentang pengelolaan data, desain antarmuka, dan pembuatan sistem web yang terstruktur. Manfaat praktis, secara praktis, website portofolio memudahkan mahasiswa menampilkan proyek secara online sebagai dokumentasi dan bukti kemampuan di bidang teknologi informasi. Bagi dosen dan kampus, web ini membantu memantau dan mengapresiasi karya mahasiswa. Untuk publik, menjadi sumber referensi dan inspirasi karya mahasiswa Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. Next. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Irene Sarosidin. Pada Irene Sarosidin, dipersilahkan. Baik, halaman ini akan saya jelaskan yaitu gambaran umum sistem. Sistem yang akan dibuat adalah Web Portfolio Project PBL, yaitu sebuah website yang menampilkan informasi mengenai hasil proyek mahasiswa dalam bentuk portofolio online. Website ini akan berisi halaman profil mahasiswa, daftar proyek yang pernah dibuat, serta detail setiap proyek seperti deskripsi gambar dan teknologi yang digunakan. Terdapat dosen dan mahasiswa yang bisa mengaksesnya melalui brosur untuk melihat profil, hasil proyek, dan dokumentasi PBL.
terdapat admin login melalui brosur untuk mengelola data proyek dan menginput dokumen. Brosur mengirim request halaman HTML, CSS, dan JS ke web server. Web server memproses permintaan dan mengambil data dari database berisi proyek, tim, dan dokumentasi. Data ditampilkan kembali ke pengguna melalui brosur. Next. Terdapat flowchart, yaitu yang pertama mulai pengguna membuka sistem, mengakses web, masuk ke halaman utama sistem, dan akan muncul halaman login. Jika belum mempunyai akun, akan diarahkan ke registrasi akun. Jika sudah, masuk ke beranda. Di dalam sistem, pengguna bisa melihat halaman profil mahasiswa dan informasi profil. Lalu bisa mengakses menu profil untuk mengedit profil. Lalu ada akses proyek, unggah proyek, isi deskripsi. Dan terakhir akan disimpan di database. Lalu selesai. Next. Perancangan. Pada tahap ini dilakukan perancangan sistem untuk membangun website portofolio yang akan menampilkan informasi mengenai identitas, keahlian, pengalaman, serta hasil proyek yang telah dikerjakan. Di sini kami terdapat kebutuhan fungsional dan kebutuhan non-fungsional, masing-masing terdapat 5. Next. Perancangan antarmuka atau wireframe. Perancangan antarmuka dilakukan untuk memberikan gambaran awal mengenai tampilan dan alur penggunaan sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Wireframe ini membantu dalam menyusun tata letak elemen, navigasi halaman, serta fungsi utama dari setiap menu yang ada pada web portofolio Project PBL. Berikut adalah rancangan antarmuka yang telah dibuat. Next. Yang pertama terdapat landing page, daftar akun, login page, lalu ada home page, edit profile, profile page, upload project, dan project page. Next. Halaman ini akan dijelaskan oleh ketua, yaitu Mesya. Kepada Mesya dipersilahkan. Baik, selanjutnya itu kontribusi anggota PBL. Nabila Marsa bertanggung jawab membuat desain tampilan web berwarna menggunakan Figma. Meisya Ramela Putri, saya sendiri bertanggung jawab membuat halaman landing, home, upload project, dan tampilan project. Dan Irene Sarosidin bertanggung jawab membuat halaman landing, home, daftar akun, login, profil, tampilan profil, serta membuat desain wireframe menggunakan Figma. Berikut adalah link Figma dan GitHub yang dapat diakses. Selanjutnya, terdapat kesimpulan. Web Portfolio Project PBL ini dibuat untuk menampilkan hasil karya mahasiswa. Mahasiswa bisa mengunggah proyek yang sudah dibuat dengan tampilan yang lebih teratur dan mudah dilihat kapan saja. Proyek ini juga membantu bagaimana cara membuat atau mengelola sistem berbasis web yang sederhana. Selain itu juga, proyek juga membantu mahasiswa dalam kerjasama tim, tanggung jawab selama proses pengerjaan. Sehingga web ini akan menjadi wadah digital yang efektif untuk mendokumentasikan karya mahasiswa. Selanjutnya terdapat refleksi. Melalui kegiatan PBL, kami belajar membuat dan mengembangkan website menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, dan JavaScript. Kegiatan ini membantu kami memahami bagaimana cara dasar pembuatan web, bekerja sama dalam tim untuk saling membantu, serta meningkatkan tanggung jawab dan kreativitas dalam menyelesaikan proyek. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.